prinsip dan komponen yang ISO di data global ada internasional yang memberikan bantuan dari risiko kerjanya di dalam komponen ke dalam seluruh aktivitas baik proses manajemen risiko menurut ISO 31000 terdiri dari beberapa langkah utama. Yang pertama, komunikasi dan konsultasi. Komunikasi dan konsultasi melibatkan pemangku kepentingan dalam proses manajemen risiko. Yang kedua, menetapkan konteks, memahami lingkungan internal dan eksternal organisasi. Yang ketiga, identifikasi risiko, mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, analisis risiko, menganalisis kemungkinan dan dampak dari setiap risiko yang teridentifikasi. Yang kelima, evaluasi risiko, membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko untuk menentukan prioritas. Yang keenam, penanganan risiko, mengembangkan dan menetapkan rencana untuk mengurangi atau menghilangkan risiko. Yang ketujuh, pemantauan dan tinjauan. Pemantauan efektivitas pengendalian risiko dan melakukan penyelesaian yang sudah diperlukan. Kedelapan, pencatatan dan pelaporan. Mendokumentasi semua hasil proses manajemen risiko dan melaporkan hasil kepada pemangku kepentingan. Manfaat penerapan kerangka manajemen risiko berbasis ISO 31000. Penerapan kerangka manajemen risiko berbasis ISO 31000 dapat memberikan berbagai manfaat bagi organisasi, antara lain yang pertama, peningkatan pengambilan keputusan, yaitu informasi risiko yang lebih baik memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif. Yang kedua, peningkatan efisiensi operasional. Identifikasi dan pengelolaan risiko yang efektif dapat mengurangi gangguan operasional dan meningkatkan efisiensi. Peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan. Transparansi dalam pengelolaan risiko dapat meningkatkan peningkatan reputasi. Pengelolaan risiko yang baik dapat melindungi reputasi organisasi. Kepatuhan terhadap regulasi, membangun organisasi memenuhi persyaratan peraturan dan standar yang studi kasus sebagai contoh sebuah perusahaan manufaktur di Kupang menerapkan ISO 31000 untuk mengelola risiko operasional. Tantangan dalam implementasi, salah satu tantangan dalam implementasi ISO 31000 adalah kurangnya komitmen dari manajemen puncak. Jika manajemen tidak sepenuhnya mendukung dan terlibat, maka implementasi akan sulit berhasil. Peran teknologi dapat memainkan peran penting dalam mendukung implementasi manajemen risiko berbasis ISO 31000. Ada aspek budaya organisasi yang mendukung keterbukaan, kolaborasi, dan pembelajaran dan memfasilitasi penerapan manajemen risiko yang efektif. Kesimpulan, kerangka manajemen risiko berdasarkan ISO 31000 memberikan bantuan komprehensif bagi organisasi untuk mengelola risiko secara efektif dengan memahami prinsip dan komponen kerangka kerja serta mengikuti langkah-langkah dalam proses manajemen risiko. Organisasi dapat meningkatkan pengambilan keputusan, efisiensi operasional, kepercayaan pemangku kepentingan dan organisasi. Mungkin ada saya ingin bertanya, apakah teman ada contoh perusahaan manufaktur yang ada di Jepang dan menerapkan ISO 31000 untuk mengelola risiko operasional? Terima kasih.
Baik, saya akan bertanya. Coba jelaskan lebih dari mana apa yang dimaksud dengan episode 31 saya akan menjawab pertanyaan Anda. So, 31 adalah daftar internasional yang diberikan kepada model negara yang membawa mahasiswa dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk membantu organisasi menjadi komunikasi berorganisasi yang luas dan yang mengurangi risiko ekonomi. Ada di perusahaan dibuka dan saya ambil industri tekstil secara profesional sebuah industri Indonesia pengembangan industri biasa penolong berwarna sebagai komponen strategis untuk identifikasi bisnis dan masuk sebagai risiko dan sosial dan ekonomi. Ini menyiapkan wilayah publik, wilayah lokal, distribusi secara spesifik, dan isu berdasarkan penolong sebuah bagian dari upah dengan bisnis risiko operasional kepada industri berkontribusi menggunakan PPA yang merupakan bagian dari proses verifikasi. Mungkin ada tambahan. Menurut saya, Karena pada episode kita satu nolong atau praktik manajemen risiko yang selaras dengan episode kita satu nolong. Contoh organisasi nolong pengajian dalam manajemen risiko yaitu dana atau dalam dana merupakan melakukan upaya dan kemampuan melalui pelatihan dan sertifikasi manajemen risiko yang mengacu pasar internasional besok hingga satu keperluasan Universitas Universitas. Ada juga Bank NTT atau BCD NTT dan NTT mendapatkan pengakuan atau award terbaik public enterprise manajemen yang mendapat penerapan praktik manajemen risiko yang kuat di level korporasi regional atau institusi bukan sertifikasi risiko dan award ini membuka penerapan risiko. Supermarket atau retail lokal seperti supermarket atau juga supply chain dan risiko menggunakan pendekatan ISO 3100 yang menyebutkan entitas retail supermarket dibuka sebagai skenario penerapan berguna untuk sebagai manfaat penetapan dengan tidak ada Tidak ada lagi pertanyaan.